Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini kita akan bahas smartphone 5G termurah dari Samsung. Ini dia smartphone-nya, Samsung Galaxy M23 5G. Ini harganya cuma 3 juta lebih dikit. Kalau nggak percaya, kamu cek aja ya, link di deskripsi video. Kamu bisa cek harga terupdate dari Samsung Galaxy M23 5G ini. Menggiurkan banget loh. Jarang-jarang banget loh Samsung ngasih harga affordable segini. Dan di kelas harga segini, HP ini tuh punya bodi dengan desain yang kece dan kelihatan mewah. Bodinya emang sih masih terbuat dari bahan polikarbonat, belum bahan kaca. Tapi di finishing layaknya bahan kaca, frosted glass dengan permukaan yang ngedoff. Tampilan bagian kameranya juga dibikin berdesain unibody gitu, jadinya kelihatan seamless nyambung kayak gitu. Jadi bener-bener kelihatan mewah, cakep banget asli. Desain pinggiran bodinya dan framenya juga dibikin kelihatan gak bersudut, jadinya nyaman banget di genggaman, berasa ergonomisnya. Beneran untuk desain dan kualitas bodi, Samsung Galaxy M23 5G ini tuh bener-bener berasa mewah. Nah, sementara kalau untuk tampak depannya ya, ini tuh kayak HP zaman dulu, karena layarnya bergaya water drop notch kayak gini. Layarnya poni belah tengah. Ya, tapi kualitas layarnya yang 6,6 inch ini tuh udah beneran bagus ya. Layarnya udah Full HD dan rasio layarnya 20:9. Untuk kualitas visualnya bener-bener bagus. Kalau kita lihat dari berbagai sisi, kualitas layarnya tetap jernih dan kalau dipakai di bawah cahaya matahari juga masih cukup kelihatan dan masih cukup nyaman buat penggunaan. Untuk smartphone kelas harga 3 juta lebih dikit ini layarnya beneran bagus ya, walaupun belum AMOLED. Ini masih pakai panel PLS TFT. Ya, panelnya Samsung yang lebih baik daripada IPS untuk kelas harga setara. Layarnya juga responsif banget, baik untuk penggunaan harian normal biasa maupun pada saat main game. Nggak ada tuh yang namanya delay touch sama sekali pada saat main game berat sekalipun. Layarnya ini juga bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan dan kalau di scrolling saat penggunaan harian ini berasa banget smoothnya ya, karena refresh rate layarnya udah 120 Hz. Pokoknya kalau untuk kualitas layar ini beneran bagus. Dan smartphone 5G termurah dari Samsung ini punya fitur yang namanya Dolby Atmos, tapi sayangnya cuma bisa aktif cuma pada saat menggunakan earphone atau terkoneksi Bluetooth speaker. Untuk audio speakernya sendiri, ini masih mengandalkan satu speaker mono di sisi bawah HP, yang walaupun di-setel dalam volume maksimal, kualitas suaranya tetap jernih dan detail. Kayak gini suaranya. Galaxy M23 5G ini emang udah menyediakan storage internal yang cukup luas ya, 128 GB. Tapi kalau seandainya berasa kurang, bisa kita ekspansi pakai microSD hingga 1 TB. Dan itu tetap bisa pakai dual SIM. Sayangnya kalau diperhatikan lagi, laci kartunya ini tuh belum dilengkapi seal karet untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kehujanan. Untuk penggunaan harian, Samsung Galaxy M23 ini bener-bener nyaman banget dipakai. Mau buat multitasking atau main game sekalipun, ini bener-bener lancar. Karena HP ini pakai prosesor kenceng Snapdragon 750 yang disertai 6 GB RAM yang bisa ditambah RAM-nya dengan virtual RAM hingga 6 GB. Jadi total RAM maksimalnya 12 GB. Lega nggak tuh? Untuk ngatur ukuran virtual RAM-nya, kamu masuk aja ke menu setting, kemudian pilih baterai and device care. Setelah itu pilih memori dan tab bagian paling bawah, yaitu RAM+. Kamu bisa pilih deh dari situ, RAM-nya mulai dari 2 GB, 4 GB, atau maksimal 6 GB. Dan kalau smartphone ini dipakai buat main game, kalau game sekelas Mobile Legends sih, ini udah asik banget. Karena udah bisa jalanin game dengan grafis ultra dan frame rate tinggi. Dan pada saat dimainin ya, dengan settingan grafis rata kanan maksimal semua, ini udah aman lancar. Udah mantep buat mabar. Kalau mau dipakai main game berat sekelas COD Mobile, pakai HP ini juga udah asik banget. Karena bisa main dengan settingan grafis maksimal di very high atau di high max. Ya kalau saya sih biasanya main di grafis high dan frame rate-nya max biar dapat frame rate maksimal. Mantep, aman, lancar kan? Ya ada sih kadang drop frame sesekali, tapi nggak ganggu asiknya main. Ini beneran asik banget kalau buat main game FPS. Kalau HP ini dipaksa buat main game yang super berat, yang berat banget, yang memberatkan beban kerja prosesor dan beban kuota internet karena downloadnya amit-amit. Apalagi kalau gamenya minta update kayak Genshin Impact ini. Saya sih biasanya main dengan settingan grafis apa adanya aja. Dan kayak yang kamu lihat di layar,
masih cukup nyaman untuk ngikutin cerita di dalam game. Dan untuk penggunaan harian smartphone ini tuh bener-bener nyaman ya, karena emang yang namanya sensor lengkap semua, ada semua. Mulai dari sensor NFC ini udah tersedia, jadinya bisa cek saldo dan top up kartu e-money sendiri. Bisa juga untuk pembayaran tap to pay pakai HP ya, kalau udah terintegrasi sama aplikasi Samsung Pay. Jadinya tinggal tap aja pakai HP buat bayar-bayar. Ada juga sensor gyroscope yang udah fisik, udah hardware, dan performa gyroscope-nya bener-bener bisa banget diandalin, baik buat main game ataupun untuk virtual reality. Smartphone ini juga punya sensor magnetik, jadi HP ini bisa fitur kompas. Ya, cuma sayangnya HP ini belum punya sensor cahaya ya. Sama kasusnya seperti Samsung Galaxy M33 yang pernah saya review sebelumnya ya. Ini juga menggunakan kamera depan sebagai sensor cahaya, di mana performanya ya lebih lambat dari sensor cahaya biasa, tapi masih cukup nyaman kok untuk penggunaan harian. Dan kalau kamu pakai HP ini jadi navigasi sebagai penunjuk jalan, pakai Google Map buat GPS-nya gitu, udah bisa banget diandalin. Ya karena sensor GPS-nya tuh akurat dan responsif banget buat baca lokasi kita. Dan karena HP ini udah bisa kompas, jadinya tuh baca petanya lebih nyaman. Kita bisa tahu kita lagi menghadap arah mana di peta. Untuk sistem keamanan juga HP ini masih menyediakan sensor sidik jari. Ya belum di layar emang, tapi masih di samping kayak gini, jadi satu sama tombol power. Tapi jujur aja saya lebih suka sensor sidik jari di samping kayak gini karena mudah dijangkau. Dan ini performanya responsif banget baca jari, sekali tap aja langsung kunci kebuka. Dan untuk daya tahan baterai dari Samsung Galaxy M23 ini udah beneran awet. Emang sih kapasitasnya standar aja, cuma 5000 mAh. Tapi pada saat saya cobain ya di dalam ruangan dan terkoneksi jaringan WiFi, saat dicoba buat nonton YouTube selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 6% aja. Dan dipaksa dipakai main game COD Mobile dengan settingan grafis maksimal, selama 1 jam juga baterainya berkurang sekitar 15% aja. Udah lumayan irit daya kan. Jadi kalau dalam satu hari HP ini kita pakai buat main game 1 jam, terus buat nonton YouTube sejam, sisa baterainya tuh masih banyak banget. Bisa bikin HP ini bertahan sampai besok paginya, bahkan bisa siang atau sorenya. Ngecharge-nya juga udah lumayan cepet, walaupun kita mesti beli chargernya secara terpisah ya. Dan karena saya nggak punya charger originalnya, saya ngecharge pakai charger yang 30 watt atau kadang yang 33 watt. Dan saat di-charge selama 30 menit terisi 41%. Di-charge selama 1 jam keisi 76% dan butuh waktu sekitar 90 menit untuk penuh 100%. Udah lumayan cepet kan? Oke, sekarang kita bahas bagian kameranya, karena ini salah satu hal penting yang wajib dipertimbangkan saat mau beli smartphone. Dan Samsung Galaxy M23 ini harganya 3 juta lebih, tapi kamera depannya cuma 8 megapiksel. Dengan bukaan lensa f2.2 aja, dan juga belum dilengkapi LED flash. Padahal di kelas harga segini, HP-HP lain tuh minimal udah 16 megapiksel. Minimal ya. Ya, tapi hasil foto-fotonya udah bagus sih menurut saya. Udah standar HP-HP kelas harga 3 juta. Punya detail yang tinggi dan warna yang bagus. Kalau kita ambil foto selfie dengan background yang lebih terang gitu ya, kayak background langit misalnya, wajah kita tetap detail dan detail langitnya juga dapat detailnya. Kalau untuk foto-foto selfie portrait juga hasil potongan blurnya udah cukup rapi. Jarang banget kena blur kusut. Dan sementara untuk triple kamera belakangnya ini, tiga-tiganya kerja bener semua, nggak ada yang setengah-setengah, nggak ada yang makan gaji buta. Bisa motret semuanya. Mengandalkan kamera utama 50 megapiksel dengan aperture f1.8. Terus ditambah lagi kamera ultrawide 8 megapiksel dengan point of view 123 derajat. Dan satu lagi adalah kamera makro 2 megapiksel. Sayangnya masih fix fokus. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya, kalau pakai mode auto kayak yang kamu lihat di layar nih. Kualitas warnanya tuh cakep dan lebih menarik dari aslinya. Tapi nggak menor dan juga nggak over. Detail objek juga tertangkap kamera dengan sangat baik. Efek bokeh lensanya kelihatan keren banget kalau lagi foto-foto objek jarak dekat gini. Kalau buat foto-foto pakai mode potret, udah jarang banget ya yang namanya salah blur. Efek blur kusut di pinggiran tubuh juga nyaris nggak ada. Hasil foto tuh jadi kelihatan lebih dramatis dan ciamik pokoknya. Kalau dipakai buat foto-foto pemandangan pakai mode ultrawide-nya, hasilnya juga keren banget. Karena fitur HDR-nya tuh jalan banget ya, bikin bagian langit tuh kelihatan dramatis dan bagian gelap bayangan tetap detail. Cocok banget nih HP buat foto-foto landscape kayak gini. Dan kalau kamu suka foto objek kecil atau foto jarak deket banget pakai kamera makro, hasilnya standar aja sih.
Karena selain cuma 2 megapiksel, kameranya juga masih fix focus. Jadi mesti bener-bener pas jarak ambil fotonya biar dapat detail dengan maksimal. Kalau dipakai buat foto-foto landscape kota di malam hari, pakai mode malam ya, udah cakep hasilnya. Jauh dari kata dan nuansa horor. Iya, kecuali kalau foto-fotonya di kuburan. Detail lampu-lampu tuh dapet banget dan noise-nya udah berasa minim untuk kelas harga segini. Ya emang kalau buat foto-foto, HP ini udah bisa banget jadi andalan. Sementara kalau buat bikin konten video, ternyata HP ini bisa banget juga diandelin. Karena baik kamera selfie maupun kamera belakangnya nggak guncang, walaupun rekamnya sambil jalan. Nah, sementara untuk hasil perekaman video kamera depannya kayak gini. Dibawa buat jalan, udah cukup stabil sih kalau saya lihat dari preview ya. Dia tuh sebenarnya nggak ada ya untuk opsi buat stabilisasinya diaktifin atau enggak. Tapi secara default ini udah aktif ya untuk stabilisasinya. Kita cobain sambil jalan turun tangga ya. Sini ada tangga, kita cobain turun tangga. Kayak gimana, dia stabil atau enggak. Oke, kita turun. Nah, di tangganya juga agak tinggi, tiap anak tangganya. Hasilnya kayak gimana sob? Oke, ini hasil perekaman video menggunakan kamera belakang ya, Full HD 30 fps, dan ini dia udah ada stabilisasinya, udah diaktifin stabilisasinya. Kamu bisa lihat ya, ini saya turun tangga sambil jalan, kualitasnya kayak gimana. Untuk suaranya sendiri, kualitas rekaman suaranya kayak gimana juga kamu bisa nilai sendiri ya. Ini saya jalanannya banyak menurun ya, karena tuh banyak tangga di sini. Stabil nggak? Nah, kalau untuk fokusnya sendiri, untuk detailnya sendiri kita lihat jarak dekat ya. Nah, ini dia untuk fokusnya. Detailnya kamu bisa lihat sendiri. Untuk fokus dan detailnya seperti apa. Ini keren sih. Yang paling saya suka untuk sistem antarmuka smartphone Android tuh ya HP-HP-nya Samsung kayak Galaxy M23 ini. Udah pakai One UI versi 4.1 yang udah berbasis Android 12. Dimana sistem antarmukanya berasa simple, ringan, dan cakep dilihatnya. Lancar banget kalau dipakai buat multitasking, dan tentunya fitur-fiturnya banyak. Kayak kalau mau ganti-ganti tema atau wallpaper, atau mau ganti-ganti icon aja biar sedikit beda gitu ya. Masuk ke Galaxy Themes aja, banyak banget pilihannya. Yang berbayar banyak, yang gratis juga banyak. Kalau mau cari yang gratis, pilih aja yang top. Yang paling banyak di-download pasti yang gratis. Sensor sidik jari juga bisa kita pakai buat geser-geser notifikasi kayak gini. Bikin nyaman banget, memudahkan banget kalau kita lagi pakai HP dengan satu tangan aja. Cukup geser ke bawah sensor sidik jarinya untuk nurunin bar notifikasi. Dan sebaliknya, swipe ke atas untuk nutup bar notifikasi. Kalau mau denger FM radio tanpa internet juga masih bisa. Ya, tapi kamu mesti pakai earphone kabel supaya bisa nangkep sinyal FM-nya. Ada juga fitur dual messenger untuk gandain aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Bisa bikin 3 nomor WhatsApp aktif nih di satu HP kalau gini. Pakai WhatsApp utama, WhatsApp clone, dan juga WhatsApp bisnis. Ya, banyak fiturnya yang bisa kamu coba sendiri kalau punya HP Galaxy M23 ini. Intinya harga cuma 3 juta lebih dikit udah dapat HP 5G, performa kenceng, desain ganteng, terus ini merek Samsung. Ini sih wajib beli, nggak usah mikir lagi. Paling yang kepikiran chargernya aja sih, mesti beli lagi. Dan gitu aja, semoga bermanfaat. Like videonya kalau suka, di dislike juga nggak apa-apa. Yang penting tinggal dijajak di komentar ya, biar tahu apa kurangnya. Dan Bang Tento pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. HP Samsung recommended, harga 3 juta lebih dikit. Samsung Galaxy M23, udah 5G, cakep lagi.